10 Februari tahun 1942. Laut Arafura yang luas di utara Australia bergelombang pelan di bawah langit malam yang berat dan berawan. Angin lembab dari utara membawa aroma asin laut bercampur samar bau minyak bakar. Di kejauhan, titik-titik cahaya kecil bergerak perlahan, sebuah konvoi Jepang. Di atas geladak sebuah kapal angkut Jepang, kelas sedang. Maru berlambung abu-abu kusam. Para prajurit Angkatan Darat Kekaisaran Jepang berdesakan di sepanjang rel. Sebagian merokok diam-diam. Sebagian lain sekadar memeluk senapan arisaka mereka, menatap ke kegelapan laut. Di atas mereka langit hitam tanpa bulan, seolah menyembunyikan sesuatu. Di buritan, Letnan Muda Nakamura Kenji, perwira artileri kapal, mengamati garis horizon dengan teropong Navishu yang dingin. Di sampingnya sorot lampu merah dari jendela ruang anjungan membuat wajah para perwira tampak seperti bayangan hantu. "Radar?" tanya Nakamura singkat. "Tidak ada kontak, Letnan," jawab seorang operator. Matanya menatap layar yang kosong. Konvoi itu tidak kecil. Di depan, sebuah kapal perusak pengawal melaju. Mesin turbin uapnya bekerja stabil. Asap tipis naik ke udara malam. Di kiri kanan dan belakang, beberapa kapal angkut lain membawa tentara, suplai, dan persenjataan. Misi mereka jelas, menopang operasi Jepang di timur Hindia Belanda dan mengamankan jalur menuju Australia Utara. Namun malam itu di Laut Arafura konvoi ini tidak sendirian. Ratusan kilometer ke selatan, beberapa jam sebelumnya, di sebuah ruangan operasi yang pengap di Darwin, Australia Utara, suasana tegang. Di atas meja kayu panjang, peta besar perairan utara Australia dibentangkan, penuh garis-garis pensil, lingkaran, dan tanda silang berwarna merah. Seorang perwira intelijen RAF menunjuk pada sebuah titik di peta. "Ini informasi terakhir dari pengintaian. Konvoi Jepang dilaporkan bergerak ke barat daya, kemungkinan besar akan melintas di sini." Di Laut Arafura malam ini, di ruangan itu, beberapa perwira Angkatan Udara Australia dan Angkatan Laut Belanda berdiri mengelilingi peta. Di sudut ruangan, kipas angin tua berdecit, berusaha memerangi hawa panas tropis yang menekan. Wing Commander Robert Bob Thompson, komandan salah satu skuadron pembom, menyalakan rokok dan menghembuskan asap perlahan. "Berapa kapal?" tanyanya. "Perkiraan minimal 1 kapal perusak pengawal, beberapa kapal angkut besar, mungkin lebih. Tapi ini kesempatan emas," jawab perwira intel itu. Di dekat jendela, seorang perwira Al-Kerajaan Belanda, Lieutenant Terci, Ers Klas Jan Vanderbelde, turut mengamati. "Jika konvoi itu hancur di Arafura," katanya dengan aksen Belanda yang kental, "itu akan memukul logistik mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka bergerak bebas lagi." Rencana pun mulai dibentuk. Kombinasi unik, pesawat-pesawat RAF, pesawat Belanda yang tersisa sejak kejatuhan Hindia Belanda, dan bahkan beberapa awak campuran yang selamat dari pertempuran sebelumnya. Mereka bukan armada besar, tetapi mereka punya satu senjata utama: kejutan malam. Malam semakin larut di Laut Arafura. Konvoi Jepang melaju seperti bayangan panjang di atas permukaan laut yang tenang. Di anjungan kapal perusak pengawal, Kapten Fregat Sato Hiroshi berdiri tegap, tangannya menyentuh rel yang dingin. "Kecepatan stabil. Pertahankan formasi," ujarnya tenang. Anak buahnya mengulang perintah. Mesin-mesin berputar, beling-beling mengaduk air laut, meninggalkan jejak fosfor kecil yang berkilau di buritan. Di kabin sempit di bawah, beberapa prajurit Jepang sudah tertidur, senapan bersandar di tembok, helm baja diletakkan sebagai bantal. Mereka tidak tahu bahwa di ruang operasi ratusan kilometer jauhnya, nama mereka atau bahkan kapal mereka sudah ditandai sebagai target. Di langit, awan tebal perlahan pecah, menyingkapkan sepotong kecil bintang. Seakan langit sendiri menyingkap panggung untuk drama malam itu. Beberapa jam kemudian, di sebuah lapangan udara berdebu dekat Darwin, mesin-mesin pesawat mulai meraung, memecah kesunyian dini hari. Di salah satu sudut apron, sebuah bomber B-25 Mitchell milik RAE bersiap untuk lepas landas. Moncong pesawat dipenuhi tanda kill mark kecil, catnya mulai pudar oleh cuaca tropis. Di sampingnya, awak pesawat berkumpul. Flight Lieutenant Jack Harris, pilot utama, memeriksa peta kecil yang terlipat di tangannya. Cahaya lampu senter merah membuat garis-garis di peta tampak seperti urat nadi yang menyala. "Oke, dengarkan baik-baik," katanya pada awak. "Kita terbang rendah, menghindari deteksi radar sejauh mungkin. Konvoi Jepang diperkirakan di sini." Ia menunjuk area di peta sekitar Laut Arafura
bergerak ke barat daya. Kita datang dari selatan, manfaatkan kegelapan. Sergeant Bill Carter, pengebom, menepuk badan pesawat. Bom sudah disiapkan. Cek campuran bom 250 dan 500 pon. Kalau kita dapat sudut yang bagus, mereka tak akan sempat tahu apa yang terjadi. Di pesawat lain, sebuah Douglas Aminas 20 Havoc dengan lambang Belanda di badan pesawat. Awak campuran Belanda Australia sedang bersiap. Kapten penerbang Peter de Vries, pilot Belanda yang selamat dari kampanye di Jawa, mengetatkan tali helmnya. Kita sudah kehilangan cukup banyak di Hindia, gumamnya pada kopilotnya. Malam ini, kita balas sedikit. Saat mesin-mesin bertenaga radial mulai hidup, beling-belingnya menebas udara, meniup debu dan kerikil di landasan. Suara lowongan mesin bercampur dengan teriakan teknisi yang memberi isyarat tangan. Satu persatu pesawat bergerak ke ujung landasan. Di menara kontrol, Wing Commander Thompson mengamati lampu-lampu navigasi kecil bergerak ke posisi. Semoga keberuntungan berpihak pada kalian, ujarnya pelan. Lampu hijau menyala. Pesawat pertama melaju, roda bergetar di atas aspal kasar, lalu dengan satu hentakan lembut, tanah tertinggal di belakang. Laut gelap di utara menanti. Di Arafura, waktu hampir bergeser ke dini hari. Di jembatan komando kapal perusak Jepang, suasana mulai sedikit lengang. Beberapa perwira bergantian istirahat, menyisakan hanya tim jaga malam. Operator pengintai di dek atas menguap, matanya berair karena angin laut. Tenang sekali malam ini, katanya pada rekannya. Terlalu tenang. Di bawah, di kamar mesin, suara mesin uap seperti detak jantung raksasa yang stabil. Roda gigi berputar. Tenaga uap mengalir ke turbin, mendorong kapal dan seluruh konvoi melaju mantap. Tak seorang pun di konvoi itu yang tahu, di ketinggian puluhan meter di atas permukaan laut, di kejauhan yang masih tak terlihat, bayangan-bayangan bersayap sedang meluncur, mengikuti jalur yang ditandai di peta beberapa jam sebelumnya. Pesawat-pesawat pembom dan serang darat, membawa bom baja dan niat untuk memutus jalur suplai musuh. Pada malam tenang di Laut Arafura ini, ketenangan itu sebentar lagi akan berakhir. Dini hari 11 Februari tahun 1942, Laut Arafura tampak seperti hamparan kain hitam yang luas, hanya digaris oleh kilau pucat ombak dan siluet gelap kapel konvoi Jepang. Jam di anjungan kapal perusak pengawal menunjukkan lewat sedikit dari pukul 3 pagi. Di udara, angin mulai berubah, lebih dingin, lebih kencang. Di langit selatan, beberapa titik kecil nyaris tak terlihat bergerak mendekat, berbaur dengan gelapnya malam. Itu bukan bintang, itu deru pelan, yang awalnya terdengar seperti gumaman jauh, lalu perlahan menjadi getaran halus di udara. Jika kau berdiri di geladak kapal Jepang saat itu, kau mungkin akan merasakannya terlebih dahulu di dada, sebelum mendengar dengan jelas di telinga. Di atas salah satu pesawat B-25 Mitchell, Flight Lieutenant Jack Harris memandang ke depan melalui kaca kokpit yang sedikit buram oleh embun. Di bawah mereka, laut hanya tampak sebagai kekosongan hitam tanpa cahaya. Harris menunduk melihat instrumen, lalu kembali menatap keluar. Jarak ke titik kontak? Tanyanya lewat interkom. Navigator di belakang Flying Officer, Alan Briggs, menatap kompas dan peta yang disematkan di papan kecil. Jika laporan pengintaian benar, dan mereka mempertahankan kecepatan, sekitar 15 menit lagi, kita harus melihat sesuatu, jawabnya. Sergeant Bill Carter menempelkan wajahnya ke jendela samping, mencoba menembus kegelapan. Di bagian belakang, penembak ekor mengatur posisi senjatanya, bukan karena mengharapkan serangan balik dari pesawat Jepang yang jarang berpatroli di jam dan tempat seperti ini, tetapi karena kebiasaan bertahan hidup. Lebih baik siap daripada terlambat. Beberapa mil di belakang mereka, A-20 Havoc yang dipeloti kapten penerbang Peter de Vries mengekori dengan jarak aman. Suara mesin radial bergema di kabin sempit. De Vries melirik ke kopilotnya, seorang perwira muda Australia. Kalau semua berjalan sesuai rencana, kata De Vries, mereka baru menyadari kehadiran kita ketika bom sudah jatuh. Kopilotnya hanya mengangguk, sesekali mengecek ketinggian dan posisi. Di luar hanya ada gelap, angin, dan harapan bahwa intelijen tidak salah. Sementara itu, di kapal perusak Jepang, operator pendengar di ruang kecil antai suara membungkuk di depan peralatan hidrofon dan radio. Tugasnya sederhana tapi krusial, menangkap suara atau sinyal yang tak semestinya ada. Sejauh ini, hanya suara mesin kapal-kapal konvoi
dan desiran laut yang terekam. Ia mengatur ulang posisi headset di telinganya, sedikit gelisah. Mungkin karena kopi yang terlalu kuat, atau mungkin karena sesuatu di udara yang tak bisa dijelaskan. Ia mengganti frekuensi, mendengarkan, lalu kembali ke posisi semula. Di anjungan, Kapten Sato memijat pelipisnya sebentar. Matanya lelah setelah berjam-jam mengawasi malam. Ia menatap jam saku, lalu ke sekeliling horizon yang gelap. Kurangi sedikit kecepatan. Pertahankan formasi rapat. Perintahnya. Kita sudah mendekati area yang dilaporkan ada aktivitas musuh beberapa hari ini. Perintah itu diteruskan ke ruang mesin. Pelan, suara mesin berubah nada. Kecepatan sedikit menurun. Di kapal angkut Maru, Letnan muda Nakamura menghembuskan napas panjang, merasa kapal bergoyang berbeda. Ia menatap lagi ke radas-radar yang masih kosong. Malam ini terlalu sunyi, gumamnya. Aku tidak menyukainya. Di langit, pesawat-pesawat sekutu kian dekat. Harris mencondongkan tubuh, menatap lurus ke depan. Sekilas, ia melihat sesuatu garis tipis cahaya kekuningan jauh di bawah. Kontak visual, kemungkinan kapal, serunya. Carter langsung merapat ke kaca, menajamkan pandangan. Aku melihatnya, Jack. Ada lebih dari satu. Lihat itu. Cahaya di kiri dan kanan. Mereka konvoi. Suara di interkom hidup. Semua kru, siaga. Kita akan turun lebih rendah, kata Harris. Navigator, pastikan jalur masuk kita dari arah selatan ke timur. Kita ingin datang dari sisi bayangan mereka. B-25 mulai menurunkan ketinggian, perlahan tapi pasti. Di belakang, A-20 Hawk dan beberapa pesawat lain mengikuti manuver. Di dalam setiap pesawat, jantung para awak berdegup lebih cepat. Mereka tahu beberapa menit ke depan akan menjadi garis tipis antara keberhasilan dan bencana. Briggs menghitung cepat di kepalanya. Jika kita datang dari selatan, dengan kecepatan ini, kita akan berada di atas kapal pengawal dalam 3 menit. Baik, Carter, bersiap di pos bom. Kita bidik kapal perusak dulu. Kalau pengawal lumpuh, kapal angkut akan jadi mangsa mudah, ujar Harris. Carter menurunkan dirinya ke posisi bom bay, berbaring dengan perut menempel pada bantalan sempit, mata menempel pada kaca bidik Norden. Di bawahnya, pintu ruang bom masih tertutup, menahan beban mematikan yang mereka bawa. Sementara itu, di kapal perusak Jepang, seorang pengamat di dek atas menatap ke langit, mencoba menghilangkan kantuk. Saat itulah ia menangkap sesuatu suara samar, berbeda dari deru mesin kapal. Ia mengerutkan kening, menajamkan pendengaran. Ada dengungan, sangat halus, seperti kawanan lebah jauh. Ia menoleh ke rekannya. Kau dengar itu? Tanyanya. Dengar apa seperti pesawat? Rekannya menertawakan, tapi hanya sebentar. Ia pun mencoba mendengarkan. Dan sekarang, keduanya mendengar suara mesin di udara. Jauh, tapi nyata. Mereka bergegas ke pos telepon internal. Anjungan. Ini di atas. Ada suara pesawat di atas. Kemungkinan besar mendekat. Di anjungan. Kapten Sato langsung tegak. Pesawat di jam berapa? Tidak terlihat visual, tapi suaranya dari arah selatan. Naikkan kesiagaan. Semua pos anti pesawat bersiap. Cari mereka di langit selatan, teriak Satop. Sirena pendek dibunyikan. Di seluruh kapal, prajurit yang tidur terbangun dengan kaget. Di dek, awak senjata anti pesawat mulai berlari ke pos masing-masing. Penutup kanvas senjata ditarik, amunisi mulai dinaikkan. Namun malam masih kelam. Langit seperti menyembunyikan musuh. Dari kokpit B-25, Harris melihat kepulan abu-abu tipis dari kapal perusak yang kini jelas terlihat sebagai garis memanjang di atas air. Cahaya kuning redup dari lampu-lampu dek membuat siluetnya tampil jelas. Kita sudah di jalur, ujar Briggs. Carter, buka pintu bom, perintah Harris. Di ruang bom, Carter menarik tuas. Di bawah, pintu logam terbelah perlahan, membuka perut pesawat yang kini terasa menganga langsung ke laut dan kapal musuh. Angin dingin menerpa. Suara mesin jadi lebih nyaring. Pintu bom terbuka, siap membidik, kata Carter. Harris menahan napas sejenak. Baik, kita lakukan ini dalam satu lintasan. Tidak ada putaran kedua. Mereka akan siap setelah ini. Pesawat itu sekarang meluncur lurus di jalur serangannya. Di bawah, di kapal perusak Jepang, beberapa lampu sorot mulai dihidupkan, menembak ke langit, menyapu kegelapan dengan kerucut cahaya putih buta. Satu sorotan hampir menyentuh badan B-25, tapi meleset tipis. Awak di dek berteriak,
menunjuk ke langit. Kontak visual, pesawat musuh. Senapan mesin anti-pesawat mulai meledak, peluru tracer Marrone melesat ke udara, membentuk garis-garis mematikan yang mencoba menjangkau bayangan di atas mereka. Di dalam B-25, getaran halus terasa saat peluru-peluru itu menembus udara di sekitar. Beberapa terdengar memukul badan pesawat seperti hujan batu. Ada tembakan, mereka sudah sadar. Jerit penembak samping. "Tahan jalur! Carter, katakan kapan?" seru Harris, menggenggam kuat stik kendali. Di ruang bom, Carter menatap kapal perusak yang kini membesar cepat di kaca bidik. Ia menghitung napas, menyesuaikan sudut, melihat garis bidik menyatu dengan badan kapal. Sedikit lagi, gumam Nia. Di bawah, awak kapal Jepang berlari ke segala arah. Alarm meraung, lampu sorot menari, dan langit yang tenang beberapa menit lalu kini menjadi panggung perburuan. Saat garis bidik berpadu dengan badan kapal perusak, Carter menarik napas dan berteriak lewat intercom. "Bom lapas!" Bom-bom baja itu meluncur keluar dari perut B-25 September T, rangkaian siluet gelap, jatuh menembus udara dingin dini hari. Dalam beberapa detik, mereka hanya tampak sebagai titik-titik kecil yang bergerak cepat ke arah permukaan laut dan badan kapal perusak Jepang yang memanjang. Di dalam B-25, waktu seolah melambat. Carter menahan napas, mata masih menempel pada kaca bidik, meski bom sudah lepas. Konfirmasi bom lepas. Sekarang tinggal berdoa, gumamnya pelan. Di bawah, di dek kapal perusak, seorang pelaut yang baru saja mengarahkan lampu sorot ke langit, menoleh ketika rekannya berteriak, "Bom, bom." Ia sempat menatap ke atas dan melihat sekilas 3-4 benda gelap jatuh dengan kecepatan mengerikan. "Berlindung!" teriak seseorang. Namun suara itu tertelan oleh raungan sirena dan tembakan anti pesawat. Awak berhamburan. Beberapa terjatuh, beberapa mencoba mencari perlindungan di balik struktur baja. Detik berikutnya, Laut Arafura pecah oleh cahaya. Bom pertama menghantam air tepat di sisi kiri haluan kapal perusak. Ledakan raksasa memuncratkan kolom air menjulang tinggi, mengguncang kapal dengan hantaman dahsyat. Gelombang kejut menampar lambung kapal, menumpahkan pelaut dan peralatan ke dek. Bom kedua menghantam lebih dekat, meledak di bawah garis air. Kali ini, dentuman terdengar seperti gemuruh logam yang disobek dari dalam. Lambung kapal bagian tengah bergetar hebat, paku-paku, rivet terlepas, pelat baja melengkung, dan air laut langsung menyembur masuk ke ruang di bawah. Bom ketiga dan keempat menghantam lebih telak. Satu diyakini masuk tepat di belakang anjungan, meledak hampir sejajar dengan dek utama. Ledakan itu menghancurkan sebagian struktur atas, mengirimkan pecahan baja dan serpihan kayu beterbangan seperti peluru. Tubuh manusia terpental. Suara jeritan tercampur dentuman dan derit logam. Api mulai menjalar dari bahan bakar yang bocor dan kabel-kabel putus yang memercikan bunga api. Di anjungan, Kapten Sato terlempar ke lantai ketika ledakan kedua mengguncang kapal. Lampu padam seketika, digantikan kilatan merah dari peralatan yang korslet. "Laporan kerusakan," teriaknya. Suara seraknya kalah oleh bising alarm dan gemuruh kapal yang mengadu. Radio operator berusaha menghubungi kapal-kapal lain dalam konvoi, tetapi suara statis dan teriakan memenuhi saluran. Air mulai masuk dengan cepat ke kompartemen tengah dan ruang mesin depan. 2 orang mekanik di dalam kamar mesin terhempas ke dinding, satu di antaranya tertimpa pipa uap yang patah. Asap putih panas memenuhi ruangan, bercampur dengan teriakan minta tolong. Di dek, awak senjata anti pesawat masih mencoba menembak ke langit, meski platform mereka bergoyang hebat. Salah satu senapan mesin di buritan terbalik bersama dudukannya setelah serpihan bom menghantamnya. Langsung di udara, B-25 Harris mengguncang hebat saat gelombang ledakan memantul ke atas. Kaca kuning Oronai menyala singkat di bawah pesawat, lalu berubah menjadi lidah api yang menjilat ke langit. "Kontak ledakan," seru Carter dari ruang bom. 2, mungkin 3 ledakan besar di sekitar kapal pengawal. "Bagus, kita kena mereka," jawab Harris. Suara tegang tapi lega. Tarik naik, jangan terlalu lama di sini." B-25 pun mulai menanjak, berusaha keluar dari jangkauan senjata anti pesawat. Namun peluru tracer masih mengejar. Satu rentetan peluru menghantam sayap kanan, menimbulkan percikan kecil dan lubang-lubang baru di kulit pesawat. "Kita terkena di sayap kanan," lapor penembak samping. Tapi kontrol masih responsif. Di belakang mereka, A-20 Havoc de Vries
kini masuk ke jalur serangannya sendiri. Dari kokpit, ia melihat kapal perusak Jepang dalam kekacauan. Api menyala di bagian tengah kapal, asap hitam mulai membumbung, dan kapal tampak miring perlahan ke satu sisi. "Kapten, kapal pengawal tampaknya sudah kena parah," ujar kopilotnya. "Tapi kapal angkut di belakang masih utuh." "Aku tahu," jawab De Vries dengan suara dingin. "Giliran kita sekarang, kita bidik kapal angkut terbesar di tengah formasi." A-20 menukik sedikit, mendekati ketinggian serang. Di bawah, salah satu kapal angkut Jepang lebih besar dari Maru yang lain bergerak dalam kebingungan. Kapten kapal tersebut baru saja menerima laporan bahwa kapal pengawal terkena bom ketika dentuman pertama terdengar. Ia berusaha memberi perintah manuver zigzag, tetapi konvoi yang padat membuat gerakan drastis sangat berisiko. Di geladak kapal angkut itu, prajurit-prajurit Jepang yang sebelumnya tertidur, kini bangun dalam kepanikan. Sebagian berlari ke tangga, sebagian hanya berdiri terpaku menatap lautan yang tiba-tiba menyala oleh kilatan ledakan dari kapal perusak di depan. "Apa yang terjadi?" teriak seseorang. "Pesawat musuh! Pesawat musuh!" Suara lain membalas. Senjata anti pesawat di kapal angkut mencoba diaktifkan. Awaknya bergegas memuat amunisi dan mengarahkan laras ke langit yang baru saja dikuasai lampu sorot. Namun A-20 De Vries datang dari sudut yang lebih rendah, memotong dari sisi gelap tanpa banyak sorotan menyentuhnya. "Bom siap?" tanya De Vries. "Bom siap," jawab pengebom di hidung pesawat. "Aku punya visual. Kapal angkut besar, tengah formasi, jarak cepat menutup." "Baik, kita lepaskan saat aku beri aba-aba. Setelah itu, kita keluar dengan manuver rendah ke barat." A-20 mengaum melewati lapisan udara yang lebih padat. Di hidung, pengebom menahan napas, menunggu kapal angkut itu pas di tengah kaca bidiknya. Di kapal, seorang prajurit muda Jepang menatap ke langit, matanya menyipit, dan sempat melihat sekilas bayangan gelap dengan siluet kokpit kaca penuh yang melintas cepat di atas. Ia tidak sempat berteriak sebelum bom kecil, tapi mematikan itu jatuh. Ledakan pertama menghantam dek depan kapal angkut, tepat di area di mana beberapa kontainer dan peralatan dipasang. Dek kayu dan baja terbelah. Api langsung menyala dari drum bahan bakar yang tersimpan terlalu dekat. Ledakan kedua memukul dekat ruang muatan tengah, menggetarkan seluruh kapal dan melempar banyak prajurit ke udara. Asap hitam pekat naik ke udara, bercampur cahaya meroronai yang berkedip-kedip. Jeritan dalam bahasa Jepang, bunyi logam yang patah, dan deru api kini mengisi udara di sekitar konvoi. Formasi yang rapi tadi berantakan. Beberapa kapal mencoba mengubah arah, meninggalkan kapal perusak yang sudah lumpuh, dan kapal angkut yang terbakar. DB-25 Harris berbalik sedikit, mengintip ke bawah dari jendela kokpit. "Lihat itu," katanya pelan. "Konvoi mereka kacau." Briggs mengangguk. "Ini saatnya. Kalau skuadron lain sudah tiba di area, mereka bisa menyelesaikannya." Seolah menjawab, dari kejauhan, terdengar lagi suara mesin kali ini dari ketinggian berbeda. Pesawat-pesawat lain yang dikerahkan dari Darwin dan pangkalan sekitar mulai masuk area pertempuran, melihat nyala api di cakrawala sebagai penunjuk jalur. Bagi para prajurit Jepang di kapal-kapal yang tersisa, Laut Arafura yang sebelumnya hanya laut asing di antara dua front perang kini berubah menjadi neraka berkilau api. Mereka berlari, berteriak, mencoba menyelamatkan kawan, memadamkan api dengan selang dan ember, sekaligus menembak ke langit pada musuh yang bahkan tak selalu bisa mereka lihat. Di kapal perusak yang kini miring tajam, Kapten Sato menggenggam erat rel yang licin oleh air dan minyak. Ruang mesin depan dilaporkan terendam. Beberapa kompartemen tidak merespons, dan api di dek atas menjalar mendekati stok amunisi. Satu keputusan harus diambil dengan cepat. Perintah evakuasi sebagian, selamatkan dokumen penting, dan sinyal kode. "Jangan biarkan jatuh ke tangan musuh," teriaknya. Di tengah kekacauan itu, konvoi Jepang di Laut Arafura tidak lagi tampak seperti kekuatan yang tak tersentuh, tetapi sebagai kumpulan kapal yang terluka dan tercerai-berai target empuk bagi gelombang serangan berikutnya. Api yang menjilat kapal perusak dan kapal angkut Jepang menjadi mercusuar mengerikan di tengah gelap Laut Arafura. Dari kehauan bagi para pilot sekutu yang baru memasuki area, itu tampak seperti bara merah yang membengkak di horizon. Tanda jelas bahwa serangan gelombang pertama telah mengenai sasaran. Di salah satu pesawat yang datang belakangan, sebuah Hudson Patroli RAF, kopilot bersandar ke depan, menempelkan wajah di kaca. "Kau lihat itu? Mereka sudah terbakar sebelum kita sampai," katanya.
Pilotnya hanya mengangguk, memutar sedikit kemudi untuk mengarah tepat ke sumber cahaya. Itu berarti satu hal, ujarnya pendek. Kita hanya tinggal menyelesaikan pekerjaan di bawah. Konvoi Jepang berusaha keras mempertahankan semacam formasi. Kapal-kapal di sisi luar mencoba menjauh dari pusat kobaran api. Sementara kapal-kapal lain yang belum terkena berusaha memilih tetap dekat demi perlindungan bersama, atau memutuskan nasib sendiri dan kabur dari ladang pembantaian. Di anjungan salah satu kapal angkut yang belum tersentuh, seorang kapten muda Jepang berdiri dengan rahang mengeras, keringat bercampur asap di wajahnya. Kecepatan penuh, kita keluar dari sini, teriaknya. Namun bahkan ketika mesin dinaikkan putarannya, laut di sekitar mereka sudah menjadi arena serangan udara. B-25 Harris, setelah menarik diri sejenak, kini berputar di ketinggian menengah. Mereka bukan lagi penyerang utama bom. Mereka sudah habis, tapi itu tidak berarti mereka keluar dari permainan. Jack, kita masih punya senapan dan kita bisa bantu tandai target, kata Briggs. Harris mengangguk. Baik, kita lingkari di atas, kasih panduan ke skuadron lain lewat radio. Mereka yang bawa gigi sekarang. Ia menekan tombol radio. Semua unit di sini. Victor Lead, kapal perusak pengawal, tampaknya lumpuh. Kapal angkut besar di tengah terbakar hebat. Ada 2 atau 3 kapal di sisi timur formasi yang masih relatif utuh. Prioritas, potong yang mencoba kabur ke timur. Sinyal itu diterima beberapa pesawat serang yang baru datang. Sebuah formasi kecil, bufiter pesawat, serang darat. Bersenjata kanon menjawab. Victor Lead, di sini Delta Flight, kami visual pada api. Memasuki dari tenggara, siap serang kapal yang keluar formasi. Mesin-mesin ganda Bufighter meraung lebih keras saat mereka menukik. Mengambil posisi rendah, mendekati permukaan laut. Tak seperti pembom, mereka tidak membawa bom besar. Senjata utama mereka adalah deretan kanon dan senapan mesin berat di moncong. Di salah satu Bufighter, Flight Lieutenant Morgan merapatkan masker oksigennya. Di depan, siluet kapal Jepang yang mencoba kabur ke arah timur muncul jelas di atas air yang memantulkan cahaya merah dari kapal yang terbakar. Lihat dia, gumamnya. Berpikir bisa lari diam-diam sementara temannya terbakar. Kopilotnya, yang juga merangkap sebagai penembak, menyeringai singkat. Kita pastikan dia tidak pergi jauh. Bufighter menukik rendah, hampir sejajar dengan puncak gelombang. Dari dek kapal Jepang yang hendak melarikan diri itu, beberapa pengamat yang sibuk menatap ke langit untuk mencari pembom justru terlambat melihat ancaman. Datang dari ketinggian rendah, mesin ganda yang meraung keras, baru mereka sadari ketika bayangan besar melintas di depan haluan kapal. Pesawat! Pesawat lain! Teriak seseorang, menunjuk ke depan. Morgan menarik sedikit stik, menyelaraskan haluan pesawat dengan lambung kapal Jepang. Siap tembakan? Tanyanya. Siap hajar, balas kopilotnya. Dengan satu tarikan pada pelatuk, deretan kanon di hidung Bufighter meledak, memuntahkan peluru-peluru kaliber besar dalam semburan panjang. Kilatan-kilatan kecil di moncong senjata bergabung menjadi garis merah oranye yang memotong udara, menghantam sisi kapal, menyapu dek seperti sabit baja. Peluru-peluru itu memecahkan rel, menembus drum bahan bakar, menghancurkan pos senjata anti-pesawat yang baru saja hendak ditempati awaknya. Beberapa prajurit Jepang terlempar, beberapa seketika terkapar tanpa sempat mengerti dari mana serangan datang. Bufighter melintas cepat di atas kapal, kemudian berbelok tajam ke kiri, siap melakukan serangan kedua dari arah berbeda. Hit konfirmasi, ujar kopilot. Melihat asap baru mulai muncul di sisi kapal. Kita buat satu putaran lagi. Di sisi lain formasi, A-20 De Vries juga belum keluar dari pertempuran. Setelah melepaskan bomnya, ia menurunkan ketinggian dan kembali untuk melakukan strafing, menyapu dek kapal musuh dengan senapan mesin. Lihat kapal angkut di kanan, kata De Vries. Deknya padat orang. Mereka mungkin mencoba menurunkan skoci. Di bawah, benar saja. Awak kapal Jepang bekerja mati mesin mengayunkan skoci ke laut. Tali-tali diturunkan dengan panik. Beberapa prajurit melompat langsung ke air, memilih risiko tenggelam daripada terpanggang di dek. Kau yakin? Tanya kopilotnya. Sedikit ragu ketika melihat sekilas sosok yang jelas bukan bersenjata. De Vries terdiam sepersekian detik, lalu suaranya mengeras. Target utama, senjata anti pesawat dan area komando fokus di sana. Kalau mereka punya waktu mengatur ulang, banyak pilot kita yang tidak pulang. A-20 menukik sedikit, lalu menyapu sejajar dengan dek kapal. Senapan mesin di sayap mengaum,
Peluru-peluru menghantam pos kendali, tiang sinyal, dan platform AA, dua awak senjata anti-pesawat yang baru saja mencoba mengarahkan laras ke langit tersungkur. Radio room terkena antena runtuh, dan kapal kehilangan komunikasi yang tersisa. Sementara itu, di kapal perusak yang sekarat, Kapten Sato mendengar laporan bahwa kebakaran mendekati gudang amunisi. Jika api mencapai sana, kapal bisa hancur total dalam satu ledakan besar. Kunci semua pintu kedap di sekitar gudang. Usahakan padamkan api di dek atas. Kita hanya butuh waktu untuk menurunkan lebih banyak skoci. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih kejam dari perintah di anjungan. Selang-selang air tidak bekerja optimal karena tekanan mulai turun. Beberapa jalur akses terhalang reruntuhan. Di ruang medis darurat, seorang petugas medis berlutut di tengah lantai yang penuh darah dan air, mencoba membalut luka seorang pelaut. Sementara, kapal makin miring. Di B-25 Harris, radio kembali berisik. Victor Lead, di sini Delta Flight. Satu kapal di timur terkena serangan kanon. Terlihat mulai melambat dan miring. Kami akan lakukan satu serangan lagi, lalu keluar ke selatan. Harris menjawab singkat. Matanya tetap mengamati pemandangan di bawah. Diterima. Delta, hati-hati dengan tembakan balasan. Mereka mungkin putus asa, dan orang putus asa menembak kemana saja. Di tengah semua gempuran itu, ada momen-momen kecil yang tidak terlihat dari udara. Di dek kapal angkut Maru yang sejak awal kita ikuti, Letnan muda Nakamura berdiri di antara asap dan percikan api, matanya merah oleh asap dan kurang tidur. Radar mereka tidak pernah mendeteksi musuh, dan sekarang langit penuh dengan pesawat musuh yang bergerak terlalu cepat, terlalu rendah, memanfaatkan celah yang tak bisa diprediksi alat manapun. Kita tidak bisa bertahan di sini, katanya pada kapten kapal. Jika kita tetap dalam formasi, kita hanya menunggu giliran. Kapten kapal menatap laut, lalu kapal-kapal yang terbakar. Ia tahu perintah dari komando adalah menjaga formasi, tetapi kenyataan di hadapannya adalah kematian berantai. Rubah haluan 15 derajat ke utara, ujarnya akhirnya, dengan suara berat. Kita cari peluang keluar dari radius serangan. Kirim sinyal ke kapal di kiri. Ikuti jika bisa, tapi jangan tunggu kami. Perintah itu membuat Maru mulai mengubah arah perlahan, berusaha menjauh dari titik pusat kobaran api. Namun gerakan itu tidak luput dari mata para pilot sekutu di atas. Lihat kapal angkut yang mengarah utara itu, kata Briggs dari B-25. Dia mencoba keluar sendirian. Harris mengangguk. Kirim koordinatnya ke unit terdekat. Dia muatan hidup. Kemungkinan penuh pasukan. Mereka tidak boleh sampai ke tujuan. Koordinat itu diterima oleh salah satu pesawat pembom ringan yang baru masuk area. Sebuah Boston yang masih membawa load penuh. Malam di Laut Arafura berubah menjadi koreografi mematikan. Di satu sisi, konvoi Jepang yang terserah bera, terbakar, dan mencoba kabur. Di sisi lain, pesawat-pesawat sekutu yang bergantian datang dan pergi, seperti arus tanpa akhir, memotong jalur pelarian, menekan, dan memaksa setiap kapal Jepang membayar mahal langkah mereka di perairan ini. Saat dini hari mulai merembes menuju fajar yang pucat di horizon timur. Jelas satu hal. Pertempuran di Laut Arafura tidak lagi sekadar serangan kejutan. Ini telah berubah menjadi proses menghancurkan sistematis sebuah konvoi Jepang yang terjebak di laut asing. Jauh dari rumah, di bawah langit yang kini dikuasai sepenuhnya oleh musuh. Fajar mulai merayap di ufuk timur Laut Arafura, menghadirkan garis cahaya abu-abu pucat di antara langit dan laut. Namun bagi mereka yang berada di tengah konvoi Jepang, cahaya pertama hari itu tidak membawa harapan, hanya memperjelas betapa buruknya keadaan. Api yang semula tampak seperti kilatan merah di kegelapan, kini terlihat jelas sebagai kobaran besar yang melalap kapal perusak dan beberapa kapal angkut. Asap hitam tebal membubung tinggi, membentuk pilar-pilar gelap yang menodai langit pagi. Di atas, B-25 Harris dan beberapa pesawat sekutu lain mulai menarik diri ke ketinggian lebih aman. Bahan bakar menipis dan bom sudah dilepaskan. Tugas mereka perlahan bergeser dari penyerang menjadi pengamat dan pemandu. Kita harus segera kembali ke Darwin, kata Briggs, menatap indikator bahan bakar. Kita sudah melewati batas aman. Harris mengangguk, tapi matanya masih terpaku pada pemandangan di bawah. Ambil satu putaran lagi. Rekam ini di kepala ini akan jadi laporan yang tidak akan dipercaya kalau hanya angka. Dari kokpit, ia bisa melihat dengan jelas sebuah kapal perusak yang miring parah. Dia hampir menyentuh air, api masih menyala di tengahnya. Sebuah kapal angkut besar yang terbakar habis di bagian depan, dengan sekoci-sekoci kecil mengapung di sekelilingnya
Seperti serpihan kayu, beberapa kapal lain yang masih bergerak tersendat, berusaha menembus keluar dari neraka kecil ini. Di satu titik air, ratusan sosok kecil tampak mengambang, beberapa berenang, beberapa berpaut pada puing-puing atau sekoci, beberapa tak lagi bergerak. Di kapal angkut Maru, Letnan muda Nakamura mencengkeram rel dek yang panas. Matanya menyapu cakrawala mencari jalan keluar. Maru kini berbelok lebih jauh ke utara, berusaha menjauhi pusat serangan. Di belakang mereka, kapal angkut lain yang tadi mencoba mengikuti mulai tertinggal, terkena beberapa tembakan strafing dari bullfighter mesin. Tanya Nakamura pada perwira mesin yang naik ke geladak. Napasnya terengah. Masih bisa kecepatan menengah, jawabnya. Kalau dipaksa penuh terus, kita berisiko overheating. Tapi kalau pelan, kita jadi target empuk. Nakamura menatap laut sebentar, lalu kembali pada kenyataan pahit. Kita pertahankan kecepatan menengah. Prioritas, keluar dari area ini. Kalau pesawat musuh kehilangan visual karena jarak dan bahan bakar, mungkin kita selamat. Namun di udara, perintah berbeda sedang diteruskan. Boston yang menerima koordinat dari B-25 kini mulai masuk jalur serang terhadap Maru di dalamnya. Pengebom memeriksa kembali pengikat bom, memastikan semuanya siap. Target, kapal angkut bergerak tunggal ke arah utara. Suara di radio mengulang, kemungkinan membawa pasukan dan suplai. Prioritas tinggi. Pilot Boston, seorang perwira muda yang belum banyak pengalaman tempur, merasakan tangannya sedikit berkeringat di stik kendali. Ia sudah dilatih untuk momen seperti ini, tapi latihan dan kenyataan adalah dua dunia berbeda. Baik, kita lakukan satu lintasan bersih, katanya pada awaknya. Tidak ada heroik yang tidak perlu. Masuk, lepaskan, keluar. Boston menukik pelan dari ketinggian, mengambil sudut serang dari arah matahari yang mulai terbit. Cahaya fajar di belakang mereka membuat siluet pesawat sulit dilihat dari kapal di bawah yang sibuk dengan asap dan api. Di geladak Maru, seorang pengamat akhirnya melihat kilatan logam di langit timur. Pesawat lagi, teriaknya. Dari arah matahari! Nakamura menoleh tajam, menutupi mata dengan tangan untuk menahan silau. Ia hanya sempat melihat bayangan sayap yang melebar sebelum suara sirena darurat kembali meraung. Semua ke pos tempur, senjata anti pesawat. Cari sudut tembak. Senjata AA di Maru bukanlah sistem paling canggih. Hanya meriam-meriam sedang dan ringan yang dipasang di beberapa titik D. Awak senjata berlari ke pos, memutar laras, memuat magasin. Namun Boston turun cepat. Lebih cepat dari reaksi mereka. Di hidung pesawat, pengebom menahan napas. Melihat bodi Maru memenuhi kaca bidik. Jarak menutup. 3 detik, 2, 1. Di anjungan Boston, tombol bom ditekan. Rangkaian bom jatuh, meluncur turun dalam garis teratur menuju badan kapal yang tidak bisa berbelok cukup cepat untuk menghindar. Di atas Maru, Nakamura merasakan waktu melambat sama seperti yang dialami Carter sebelumnya. Ia melihat dengan jelas benda-benda gelap itu turun. Semakin besar, semakin dekat. Tiarap, teriaknya sekuat tenaga. Ia sendiri menjatuhkan diri ke dek. Tangan menutup kepala. Dunia menyempit menjadi suara napas kasar dan gemuruh jantungnya sendiri. Ledakan pertama menghantam dekat buritan, tepat di area dekat salah satu senjata anti pesawat. Platform senjata terangkat ke udara, awan api dan pecahan baja memukul siapa saja yang ada di sekitarnya. Ledakan kedua memukul bagian tengah kapal. Dekat struktur akomodasi, dinding-dinding kayu dan logam hancur lebur, tangga dalam putus, dan api segera berkobar dari ruang-ruang dalam. Ledakan ketiga menghantam dekat ruang mesin, mengguncang seluruh kapal sampai sendi-sendi, rangkanya berderit seperti hewan yang terluka parah. Maru oleng hebat. Di dalam, prajurit-prajurit Jepang yang sebelumnya bersembunyi di ruang-ruang dalam kini terjebak di lorong-lorong sempit yang penuh asap dan reruntuhan. Teriakan meminta tolong bercampur batuk dan rintihan. Di geladak, Nakamura bangkit tertatih, telinganya berdenging, pandangan berkunang-kunang. Ia melihat ke sekeliling dan mendapati dek kini penuh dengan puing, api, dan tubuh yang tak bergerak. Laporan, kerusakan, serunya. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah bising. Seorang bintara datang dengan wajah berlumuran darah. Satu lengannya menggantung tak wajar. Letnan, ruang mesin kena. Tekanan hilang, air masuk. Kapal miring semakin cepat. Nakamura memandang ke laut dan melihat sudut horizon yang tak lagi lurus. Kemiringan kapal bertambah derajat demi derajat. Ia tahu apa artinya itu.
Maru tidak akan bertahan lama. Di udara, Boston menarik diri dengan cepat, menjauh dari radius ledakan. Pilotnya menghembuskan napas panjang. Yang tidak disadarinya, ia tahan. Kontak ledakan 3 kali, kata pengebom dari belakang. Target tampaknya mengalami kerusakan kritis. Kapal mulai miring. Diterima, jawab pilot, kita keluar ke selatan. Bahan bakar tinggal cukup untuk pulang dan sedikit margin. Sementara itu, di kapal-kapal Jepang lain yang masih bertahan keputusan-keputusan sulit diambil setiap menit. Beberapa kapten memerintahkan penuh kecepatan keluar dari area, meninggalkan kapel-kapel yang terbakar tanpa banyak bantuan. Yang lain mencoba berhenti sebentar untuk menurunkan skoci dan menyelamatkan awak yang melompat ke laut. Tetapi setiap kapal yang berhenti menjadi target empuk bagi strafing atau serangan baru. Di laut, skoci-skoci kecil bergoyang di antara puing-puing, berisi awak yang kedinginan dan ketakutan, basah oleh air asin dan terkadang darah. Di kapal perusak yang sekarat, Kapten Sato akhirnya menerima kenyataan bahwa kapal tidak dapat diselamatkan. Laporan terakhir dari bawah menyebutkan bahwa air telah melewati batas kritis. Perintah umum, abandon ship, teriaknya. Bawa dokumen kode, rusak peralatan penting sebelum meninggalkan kapal. Alarm berubah nada, tanda evakuasi menyebar ke seluruh kapal. Awak mulai menurunkan skoci. Beberapa terpaksa melompat langsung ke laut ketika dia terlalu miring untuk dilalui. Sato sendiri berdiri sejenak di anjungan, menatap kapal-kapal lain yang masih bergerak di kejauhan. Dalam diam, ia mengerti bahwa bagi komando kapal-kapal yang selamat akan disebut bertahan karena disiplin dan keberanian. Sementara nasib perusak ini hanya akan menjadi catatan kecil dalam laporan operasi. Di udara, Harris akhirnya memutar hidung B-25 ke arah selatan. Saatnya pulang, katanya pelan. Kita tidak bisa berbuat lebih banyak di sini dengan bom kosong dan tangki hampir kering. Briggs menatap ke bawah sekali lagi sebelum menutup catatan di pangkuannya. Apapun yang tertulis di laporan nanti, satu hal pasti, konvoi ini tidak akan pernah mencapai tujuannya. Harris mengangguk, lalu menarik tuas, membuat pesawat menjauh dari Laut Arafura yang kini bergolak. Di belakang mereka, pertempuran perlahan berubah menjadi tragedi berkepanjangan. Api terus membakar. Kapal-kapal terus oleng dan tenggelam, dan laut menelan korban tanpa memihak. Bagi Jepang, pertempuran di Laut Arafura ini akan tercatat sebagai salah satu pukulan pedih terhadap upaya mereka menekan Australia dan mempertahankan cengkraman di wilayah selatan. Bagi para pilot dan awak sekutu, ini adalah malam ketika mereka menyaksikan secara langsung bagaimana satu konvoi besar bisa diubah menjadi kuburan besi hanya dalam beberapa jam. Ketika matahari akhirnya terbit, penuh di atas Laut Arafura pada 11 Februari tahun 1942. Warna jingga pucat memantul di permukaan air yang bergelombang pelan, seolah laut berusaha menutupi jejak kekacauan yang baru saja terjadi. Namun dari udara dan dari sekoci-sekoci kecil yang terombang-ambing, jejak itu mustahil disembunyikan. Puing-puing kayu, pecahan baja, drum bahan bakar yang mengapung, dan titik-titik kecil manusia yang berusaha bertahan hidup di antara sisa-sisa konvoi yang hancur. Api masih berkobar di beberapa kapal ada yang terbakar sampai rangka. Ada yang mulai tenggelam dengan lambung terbalik perlahan, menelan udara terakhir sebelum menghilang ke bawah permukaan. Di salah satu sekoci yang menjauh dari bangkai kapal perusak Jepang, Kapten Sato duduk diam. Seragamnya basah, topi dinasnya entah kemana. Di sekelilingnya, beberapa awak yang selamat terkulai kelelahan, sebagian terluka. Ia menatap ke arah di mana kapalnya dulu berada. Kini hanya tersisa pusaran kecil minyak dan serpihan kayu. Tidak ada lagi suara mesin yang familiar, tak ada lagi dentingan logam kapal. Hanya suara ombak kecil yang memukul sisi sekoci, dan sesekali teriakan lemah dari kejauhan. Seseorang memanggil nama kawan yang mungkin tak akan menjawab lagi. Di dalam benaknya, Sato sudah membayangkan laporan resmi yang harus ia sampaikan jika selamat ke darat. Kalimat-kalimat dingin yang mereduksi malam penuh api itu menjadi angka, jumlah kapal, jumlah korban, status misi, gagal. Tak jauh dari situ, sekoci lain yang berasal dari kapal angkut Maru juga terombang-ambing. Letnan muda Nakamura duduk di ujung, kedua tangannya memegang erat pinggiran kayu. Maru, kapal yang tadi malam masih ia pijak dengan keyakinan bahwa radar dan disiplin formasi akan mengawal mereka, kini sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah noda minyak lebar dan beberapa potongan kayu yang hanyut. Di sekoci itu, beberapa prajurit yang selamat terdiam.
Syok. Ada yang menunduk memandangi tangan mereka sendiri yang bergetar. Ada yang menatap kosong ke cakrawala. Nakamura memandang ke langit yang kini biru pucat, kosong dari bayangan pesawat musuh. Jika saja kita tahu, mereka akan datang dari udara seperti itu, gumamnya. Meski ia sendiri tahu bahwa kalimat jika saja tidak punya tempat di tengah perang. Di sisi lain, ratusan kilometer ke selatan, suasana sangat berbeda. Di pangkalan Darwin, ketika B-25 Harris dan pesawat-pesawat lain akhirnya kembali, suara mesin mereka disambut oleh sorak tertahan dan tatapan cemas para teknisi di landasan. Ban pesawat menyentuh landasan dengan hentakan pelan, dan ketika beling-beling akhirnya berhenti, keheningan singkat menggantung sebelum digantikan suara langkah tergesa dan percakapan berlapis adrenalin. Harris turun dari kokpit, seragamnya basah oleh keringat yang sudah mengering, matanya merah karena lelah. Briggs membawa clipboard peta dan catatan, sementara Carter turun terakhir, menepuk badan B-25, seolah mengucapkan terima kasih pada teman lama. Kau membawa kita pulang lagi, bisiknya pada pesawat itu. Di ruang briefing, beberapa menit kemudian, para awak yang baru pulang duduk di kursi kayu, masih dengan bau minyak dan asap yang menempel di pakaian mereka. Di depan, Wing Commander Thompson berdiri di samping peta laut Arafura, yang tadi malam penuh garis prediksi. Kini, beberapa garis itu digantikan dengan tanda silang dan lingkaran merah besar. Laporan awal, ujar Thompson. Suaranya tenang, namun tak mampu menyembunyikan nada puas yang tertahan. Konvoi Jepang mengalami kerusakan berat. Minimal satu kapal perusak dipastikan tenggelam, atau tidak lagi dapat beroperasi. Beberapa kapal angkut terkena bom. Satu di antaranya hampir dipastikan hancur total. Sisa konvoi terserai-berai dan sebagian mundur. Ia menatap para awak satu persatu. Kalian baru saja mengubah peta, bukan hanya di Laut Arafura, tapi di seluruh front utara. Briggs mengangkat tangan pelan. Dengan segala hormat, Sir, katanya, di laut tadi, kami melihat banyak skoci, banyak orang di air. Jika Jepang ingin menyelamatkan mereka, mereka harus kirim kapal lain. Dan kapal-kapal itu pun akan mengambil risiko masuk ke area yang sudah kita tandai. Thompson mengangguk pelan. Benar, dan itu berarti mereka harus berpikir dua kali sebelum mengirim konvoi lain dalam formasi yang sama. Dengan keyakinan yang sama bahwa malam dan jarak akan melindungi mereka di luar ruangan briefing. Harris berdiri sejenak di dekat pesawatnya, menatap ke utara. Dalam pikirannya, ia masih melihat kilatan ledakan di permukaan laut. Kapal perusak yang miring, kapal angkut yang terbakar. Ia bukan orang yang mudah berpuas diri. Ia tahu di setiap kapal yang tenggelam, ada orang-orang yang sama nyatanya dengan awak di pesawatnya takut, marah, ingin hidup. Tetapi ia juga tahu, jika konvoi itu sampai menembus Laut Arafura dan meneruskan misi mereka, garis pertahanan Australia akan menjadi lebih rapuh. Ini perang, katanya pelan. Entah pada dirinya sendiri atau pada langit kosong. Dan di perang, kalau bukan mereka, maka kita. Di level yang lebih luas, serangan di Laut Arafura itu akan masuk ke laporan-laporan resmi dengan nama-nama kode dan angka jumlah sorti, jumlah bom, estimasi tonase kapal yang tenggelam. Bagi komando sekutu, itu adalah tanda bahwa mereka masih bisa menggigit. Bahkan, ketika Jepang tampak tak terbendung di banyak front. Jalur suplai ke timur Hindia Belanda dan ke arah Australia Utara tidak lagi aman seperti sebelumnya. Jepang terpaksa mengalihkan sebagian sumber daya untuk mengawal dan merencanakan ulang, memperlambat laju operasi mereka. Bagi pihak Jepang, catatan yang muncul dari pertempuran ini jauh lebih getir. Konvoi yang semula diharapkan menjadi urat nadi logistik berubah menjadi luka menganga di laporan staf. Hilangnya kapal-kapal angkut dan perlengkapannya berarti mundurnya jadwal. Berkurangnya suplai ke pasukan di garis depan dan menurunnya moral baik di kapal maupun di markas. Nama-nama seperti Kapten Sato atau Letnan Muda Nakamura mungkin hanya terlintas singkat dalam laporan sebagai komandan unit yang kehilangan kapal. Tetapi bagi para awak yang selamat, mereka adalah wajah dan suara yang mereka ingat ketika kapal mereka mulai miring dan alarm merau. Laut Arafura sendiri, yang sebelum perang hanya dikenal sebagai hamparan air panas di antara daratan Australia dan pulau-pulau timur. Hindia Belanda kini punya cerita lain. Dalam satu malam, ia menjadi saksi bagaimana keunggulan udara bisa mengubah perhitungan kekuatan di laut. Tidak ada garis parit, tidak ada benteng beton, hanya koordinat di peta dan keberanian kru pesawat yang memutuskan untuk menukik ke tengah tembakan. Tracer demi menjatuhkan bom mereka beberapa meter lebih tepat. Di sisi lain, ada kegigihan awak kapal yang tetap mengangkat senjata
dan menurunkan sekoci, meski tahu langit bukan lagi milik mereka. Bayangkan sejenak, jika kau berdiri di geladak sebuah kapal nelayan anonim di Laut Arafura bertahan-tahan setelah perang berakhir, kau mungkin hanya melihat laut yang sama biru, tenang, berkilau di bawah matahari tropis. Tapi di bawah permukaannya, mungkin masih ada sisa baja berkarat, lambung kapal yang retak, atau pecahan-pecahan mesin dari konvoi yang hancur itu. Di antara karang dan ikon-ikon, sejarah beristirahat dalam diam. Sementara di permukaan, dunia bergerak seolah semua itu hanya bab lama di buku pelajaran. Namun, bagi mereka yang terlibat, langsung para pilot yang lepas landas dari Darwin. Para awak kapal Jepang yang berlayar dengan keyakinan bahwa kekaisaran mereka tak tergoyahkan. Para pengamat yang menandai lintasan konvoi di peta pertempuran di Laut Arafura, bukan sekadar catatan kaki. Itu adalah malam ketika satu konvoi dihancurkan. Ketika laut yang sunyi berubah menjadi ladang api. Dan ketika keseimbangan perang di wilayah itu bergeser seujung derajat, tidak dramatis, seperti pertempuran besar di Samudra Pasifik yang kelak memenuhi film dan buku, tetapi di ruang-ruang operasi dan laporan logistik. Pertempuran ini adalah peringatan bahwa setiap kapal, setiap konvoi bisa menjadi target, bahwa langit yang tampak sunyi mungkin saja menyembunyikan bayangan pesawat musuh yang sedang menukik. Dan ketika kau mendengar nama itu disebut pertempuran di Laut Arafura, ketika konvoi Jepang dihancurkan, mungkin yang terlintas bukan hanya angka tonase dan daftar kapal, tetapi juga bayangan dini hari yang gelap, deru mesin pesawat yang mendekat pelan, jeritan bom lapas dari ruang bom, dan ledakan yang mengubah laut menjadi cermin berkilau api. Di sanalah, di antara gelombang dan asap, sejarah menulis salah satu babnya yang paling sunyi, namun paling menentukan.